Malam itu, cuaca di Karanganyar terasa dingin meski belum sampai di puncak. 4 laki-laki dan 3 perempuan berdiri di depan basecamp Cemoro Kandang, Gunung Lawu. Mereka semua tampak bersemangat. Ketujuh pendaki itu adalah teman satu komunitas pecinta alam dari Jogja. Nama mereka adalah Dika, Rian, Bagas, Yuda, Lilis, Santi, dan juga Rika. Dika adalah yang paling tua sekaligus pemimpin perjalanan ini. Ia sudah 2 kali mendaki Lawu dan dianggap paling berpengalaman. Mereka sepakat memulai pendakian malam hari agar bisa sampai ke pos terakhir saat pagi. Sebelum mulai jalan, seorang bapak tua penjaga warung dekat basecamp sempat menghampiri mereka. "Nak, kalau bisa jangan terlalu malam ya sampai di pos 5-nya. Kadang ada hal-hal yang sulit dijelaskan," kata si bapak sambil menatap mereka satu persatu. Lalu Rian tertawa kecil. "Aman pak, kami sudah siap mental kok." Bapak itu hanya mengangguk pelan. "Kalau begitu, jaga sikap kalian di atas ya. Lawu itu bukan cuma gunung biasa." Perjalanan dimulai pukul 21.00. Jalur Cemoro Kandang malam itu cukup sunyi. Angin berdesir lambat, namun suasana terasa aneh sejak langkah pertama. Di pos 1, mereka beristirahat sejenak. Semua masih tampak ceria, namun Rika, perempuan paling muda di antara mereka, mulai merasa tidak enak. "Kalian dengar suara gamelan nggak?" bisiknya pada Lilis. "Hah? Gamelan?" Lilis memandang heran. "Enggak tuh, kamu mungkin kecapean kali." Rika hanya mengangguk, tapi rasa tidak nyaman itu terus mengganggunya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Tanpa sadar, langkah mereka makin pelan. Hutan di sekitar mulai terasa berbeda. Kabut turun pelan, padahal menurut Dika, kabut biasanya baru muncul di atas pos 3. "Ini cepet banget kabutnya," gumam Dika sambil menyalakan headlamp. Seketika terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Mereka menoleh bersamaan, namun tak ada siapa-siapa. "Mungkin pendaki lain kali ya," kata Yuda berusaha menenangkan. Namun saat mereka menoleh ke bawah jalur, tidak ada satu cahaya lampu pun. Sunyi, hanya suara serangga malam. Santi menggenggam tangan Rian. Wajahnya mulai pucat. "Aku nggak enak, Yan. Rasanya kayak ada yang ngikutin." Rian tak menjawab, karena malam itu, untuk pertama kalinya, ia juga merasakan hal yang sama. Langkah mereka makin pelan. Kabut yang semula tipis, kini berubah menjadi pekat. Senter yang mereka bawa pun terasa tak cukup menembus kegelapan di jalur menuju pos 2 ini. "Jangan berpencar, tetap satu barisan," kata Dika sambil menengok ke belakang, memastikan semua masih lengkap. Rika terus menoleh, seolah mencium sesuatu yang tak kasat mata. Dadanya sesak, ia merasa seperti ada yang terus berjalan di belakangnya. Tiba-tiba, Yuda berhenti mendadak. "Kalian lihat itu nggak?" bisiknya sambil menunjuk ke arah semak-semak di sisi kanan jalur. Lalu mereka semua menoleh. Di balik kabut, terlihat bayangan hitam berdiri diam. Sosoknya tinggi, tubuhnya tegak lurus, tapi wajahnya tak terlihat jelas. Bayangan itu berdiri sekitar 5 meter dari mereka, lalu hilang begitu saja. "Astaga!" teriak Santi pelan, langsung memeluk Rian. "Tenang, jangan panik," kata Dika sambil mengatur napas. "Itu apa barusan, Dik?"
tanya Bagus sambil menoleh ke kanan kiri. Mungkin bayangan pohon, kabutnya tebal banget sih. Dika berusaha tetap tenang, meski jantungnya mulai berdetak tak karuan. Lilis duduk di tanah, memegangi lututnya yang mulai lemas. Aku capek, dan aku takut banget, gumamnya. Mereka memutuskan beristirahat sebentar di tepi jalur. Rian membuka tasnya dan mengeluarkan termos teh hangat. Saat dia mengangkat gelas, tangannya gemetar. Tadi aku ngerasa pundakku kayak dipegang seseorang deh, katanya lirih. Rika langsung menoleh. Kamu juga? Aku juga ngerasa tadi ada yang bisik-bisik di belakang telingaku. Semua mulai diam. Tak ada yang berani bercanda lagi. Suasana benar-benar berubah. Alam Gunung Lawu seolah memperhatikan mereka. Lalu, dari arah belakang mereka terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Mereka menoleh bersamaan. Lampu senter Dika mengarah ke jalur. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah itu belum juga berhenti. Siapapun itu, jangan ngerjain, teriak Yuda. Suaranya nyaris putus karena gugup. Langkah itu pun berhenti. Mereka saling berpandangan. Tak ada yang tahu harus berkata apa. Tapi yang pasti, malam itu, Gunung Lawu tak lagi terasa seperti tempat biasa. Dan yang lebih menyeramkan, sosok itu mulai muncul lagi, tapi kali ini lebih dekat. Kali ini mereka semua bisa melihatnya. Sebuah bayangan tinggi mengenakan semacam kain panjang lusuh, berdiri di tengah kabut. Wajahnya makin tak terlihat, tapi matanya merah menyala. Rika langsung menutup wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak mau lihat, bisiknya berulang-ulang. Dika menyorotkan senternya ke arah sosok itu, tapi anehnya cahaya tak bisa menyentuhnya. Cahaya senter seolah terserap oleh kabut yang mengelilinginya. Cepat bangun, kita jalan sekarang, seru Dika. Mereka semua berdiri terburu-buru. Tanpa komando, mereka mulai berjalan cepat, nyaris berlari. Jalur yang gelap tak lagi mereka pedulikan. Napas mereka memburu, tapi tak ada yang berani menoleh ke belakang. Jangan ada yang nengok ya. Apapun yang kalian dengar atau rasain, jangan nengok, teriak Dika lagi. Lilis menangis sambil berlari. Santi terus melafalkan doa. Yuda yang biasanya paling berani, kini berjalan sambil menggenggam erat batu kecil di tangannya, seolah itu bisa melindunginya. Rian yang berada di barisan tengah tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat. Rian, kenapa? Tanya Bagas. Tadi Santi pegang tanganku, gumam Rian. Lah, itu Santi di belakang sama Lilis, jawab Bagas panik. Rian langsung menatap tangannya. Ada bekas genggaman di sana, tapi tangannya dingin. Seperti baru dipegang oleh sesuatu yang bukan manusia. Kita harus sampai pos 3. Harus sekarang, teriak Dika. Mereka memaksa kaki mereka untuk terus melangkah, tapi suasana terasa semakin mencekam. Jalur yang harusnya jelas kini seperti berubah. Kabut makin pekat dan suara langkah kaki yang bukan milik mereka terus terdengar dari arah belakang. Dik, kita muter-muter di tempat yang sama, jerit Rika. Lalu mereka berhenti. Dika menatap jalur depan, lalu ke belakang. Dan benar, mereka melewati batu besar dengan coretan merah yang sama untuk ketiga kalinya. Kita kayak dibawa muter-muter ya, bisik Dika lirih. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan dari arah kanan jalur terdengar suara perempuan menangis. Itu bukan Santi kan? Tanya Yuda.
Jangan dengerin, jangan nengok, kata Lilis dengan panik. Tapi Santi yang berada di belakang justru berhenti. Tunggu, suara itu mirip mama aku, bisiknya. Santi jangan, teriak Dika. Tapi sudah terlambat, Santi menoleh ke arah kanan. Seketika matanya terbuka lebar, tubuhnya seperti kaku, dan kemudian dia terjatuh pingsan. Santi tergeletak di tanah, tubuhnya dingin, matanya masih terbuka, tapi tak merespon apapun. Rika langsung menghampiri dan mengguncang tubuhnya. Santi, bangun! Santi bangun dong! Santi! Teriak Rika, begitu paniknya. Lilis menangis sambil membaca doa, sementara Dika menempelkan telinga ke dada Santi, memastikan ia masih bernapas. Masih hidup, tapi dia seperti kerasukan, ucapnya pelan. Yuda mengarah senter ke arah tempat Santi menoleh tadi. Tak ada apa-apa di sana, hanya pohon besar dan semak gelap. Tapi mereka semua tahu sesuatu ada di balik kegelapan itu, sesuatu yang mengintai. Kita harus bawa Santi, kita nggak bisa diam di sini, kata Dika cepat. Yud, bantu aku gendong dia. Tanpa banyak bicara, Yuda mengangguk dan mengangkat tubuh Santi ke punggungnya. Mereka kembali berjalan, kali ini lebih cepat, tapi tetap saling menempel. Sepanjang jalan, suara-suara aneh terus terdengar. Kadang seperti tawa perempuan, kadang suara bisikan, kadang langkah kaki yang berat, seperti ada yang mengikuti dari jarak dekat. Di tengah perjalanan menuju Posiga, Rika menjerit. Tas aku, ada yang narik, katanya sambil menoleh cepat. Saat yang lain melihat ke belakang, tas Rika memang seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah semak, tapi tak ada tangan, tak ada siapa-siapa. Bagas dengan cepat meraih tas Rika dan menepuknya. Lepasin, jangan bawa apapun dari jalur ini, katanya cepat. Begitu tas itu terlepas, sesuatu seperti asap hitam tipis langsung melesat ke dalam kabut. Jangan berhenti, terus aja jalan, detak Dika. Akhirnya setelah hampir 2 jam berjalan dalam kegelapan yang mencekam, mereka sampai di Posiga. Sebuah tanah lapang kecil dengan papan penanda yang setengah lapuk. Mereka menurunkan Santi dan menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh. Tapi belum sempat bernapas lega, Santi mulai bergerak. Tubuhnya gemetar, matanya terbuka pelan, lalu dia tertawa. Tapi bukan tawa Santi yang biasa. Suaranya berat, matanya menatap ke arah hutan lebat di belakang mereka. Kalian gak akan bisa pulang, katanya dengan nada pelan. Suara itu bukan suara Santi. Semua terpaku, Dika berdiri menatap Santi, atau sosok yang kini berada di dalam tubuh Santi. Kamu siapa? Tanyanya. Santi tersenyum, senyum lebar yang tidak wajar. Aku cuma ingin satu dari kalian, cuma satu, sisanya boleh pulang. Tiba-tiba Santi jatuh pingsan lagi, lalu semua terdiam. Tak ada yang berbicara, tapi di dalam hati mereka masing-masing, mereka tahu. Pendakian ini sudah bukan soal puncak lagi, tapi soal bertahan hidup. Malam makin larut, suhu di Posiga makin menusuk. Angin menderu, membawa suara-suara yang tak wajar. Kabut belum juga pergi, mereka duduk melingkar di sekitar api kecil. Sementara Santi masih tak sadarkan diri. Tadi itu bukan Santi, kata Lilis lirih. Dia kerasukan, jawab Brian. Dan yang masuk ke tubuhnya bilang cuma butuh satu dari kita. Ucapannya membuat suasana tambah tegang. Apa maksudnya? Dia mau mengambil nyawa seseorang dari kita, tanya Bagas, mulai kesal. Udah, jangan ribut dulu. Sekarang kita harus nunggu pagi.
Setelah itu kita turun. Gak ada yang maksa ke puncak lagi, ucap Dika tegas. Tapi semua tahu keputusan itu mungkin sudah terlambat. Saat mereka bersiap membuat tenda darurat, Yuda yang tadi membawa tas besar menyadari sesuatu aneh. Tunggu, kalian lihat Rika nggak? Tanyanya. Semua menoleh. Rika nggak ada tuh. Rika barusan masih di sini, teriak Lilis panik. Mereka langsung berlari kecil menyusuri sekitar pos 3, memanggil-manggil nama Rika. Tapi tak ada jawaban, hanya hutan gelap dan kabut tebal. Astaga, jangan-jangan dia, gumam Dika. Dia pisah dari rombongan. Lalu mereka panik, tapi Rian melihat sesuatu. Itu, di belakang pohon besar, katanya sambil menunjuk. Samar-samar terlihat sosok perempuan berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang. Rika, teriak Bagas, tapi sosok itu tidak menoleh. Mereka mendekat perlahan. Rika, kamu ngapain di sini? Hei Rik, ujar Yuda. Saat mereka makin dekat, angin tiba-tiba bertiup kencang. Kabut menyibak sebentar dan mereka semua bisa melihat wajah perempuan itu. Itu bukan Rika. Wajahnya penuh luka, matanya hitam megam, dan dari mulutnya menetes darah hitam pekat. Perempuan itu tersenyum lebar, lalu menghilang. Mereka semua mundur serentak. Tubuh Bagas sampai terjatuh, dan dari belakang mereka terdengar suara lirih. Aku di sini. Mereka menoleh. Rika berdiri di pinggir jalur, wajahnya kosong, matanya sayu. Aku dengar suara ibu manggil aku, tapi pas aku ikuti, tiba-tiba aku kayak nyasar. Aku nggak tahu aku di mana, ucap Rika pelan. Dika segera menarik Rika mendekat ke lingkaran api. Jangan pernah pisah dari rombongan lagi. Apapun yang kamu lihat atau dengar, itu bukan nyata, katanya tegas. Rika mengangguk lemah. Malam itu, mereka semua terjaga. Tak ada yang tidur, hanya menunggu pagi. Tapi satu hal yang belum mereka sadari, sesuatu telah masuk ke dalam rombongan. Sesuatu yang bukan dari mereka. Pagi akhirnya datang, tapi kabut masih tebal. Matahari nyaris tak terlihat. Rasa lega yang seharusnya hadir di pagi hari, tak mereka rasakan. Justru ada sesuatu yang mengganjal. Santi mulai siuman, tapi wajahnya pucat. Ia tak ingat apapun sejak meninggalkan pos 2. Aku cuma ingat suara tangisan. Terus tiba-tiba gelap, ucapnya pelan. Rika duduk bersandar ke batu, menatap kosong ke tanah. Dika memutuskan mereka harus segera turun. Kita nggak usah pikir puncak lagi. Kita balik sekarang, sebelum hal-hal aneh makin parah, katanya tegas. Mereka pun mulai berkemas, tapi saat hendak berangkat, Bagas menghitung jumlah mereka. 1, 2, 3, bentar. 1, 2, 3, 4, 7, 8, ucap Bagas pelan. Wajahnya langsung pucat. Kita 7 orang kan? Katanya sambil menatap Dika. Dika cepat-cepat menoleh ke rombongan. Memang benar, ada 8 orang berdiri di antara mereka. Satu sosok barisan belakang, wajahnya samar karena tertutup kupluk dan masker buff. Tubuhnya membaur begitu rapi, seolah dari awal ikut bersama mereka. Siapa itu? Teriak Yuda panik sambil menunjuk. Seketika semua menoleh. Sosok itu langsung menengok ke mereka. Matanya merah menyala dan senyumnya perlahan melebar, lalu menghilang di depan mata mereka semua. Suasana jadi kacau. Rika menjerit, Lilis jatuh terduduk, dan Santi langsung memeluk Rian. Dika langsung berseru, sekarang kita turun. Jangan bicara lagi. Jangan berhenti sebelum base camp. Mereka berjalan cepat menuruni jalur, tapi
tapi suasana di jalur turun tak lebih baik. Langkah kaki mereka seperti selalu disusul oleh langkah lain di belakang. Sesekali terdengar suara cekikan perempuan. Terkadang terdengar seperti suara teman mereka sendiri yang memanggil-manggil dari dalam semak. Kita harus kuat mental, kata Dika tegas. Jangan ada yang terpisah, jangan jawab suara apapun. Namun malapetaka belum selesai. Setibanya di pos 2, Rian terhenti. Ia menunduk melihat tanah yang becek, lalu menatap sesuatu di balik pohon. Itu bukan Dika, gumamnya lirih. Di balik pohon, terlihat sosok seperti Dika dengan jaket yang sama, celana yang sama, berdiri diam sambil menunduk. Rian menoleh ke depan. Dika ada di depan, berjalan biasa. Berarti yang di balik pohon bukan Dika. Rian tercekat, kakinya berhenti melangkah. Ia terus menatap sosok Dika yang berdiri di balik pohon. Sosok itu tak bergerak, hanya menunduk. Tapi perlahan, kepala itu menengadah dan memperlihatkan wajah gelap dengan mata kosong. Mulut sobek lebar hingga ke pipi. Sosok itu menyeringai. Rian, cepat jalan, teriak Yuda dari depan. Rian tersadar, langsung lari kembali ke rombongan tanpa menoleh lagi. Ada yang nyamar jadi Dika, di belakang, katanya gemetar. Dika yang asli langsung menoleh ke belakang, tapi jalur sudah kosong. Hanya ada kabut yang perlahan bergerak menutupi pandangan. Jadi makhluk itu bisa ya nyamar jadi kita? Tanya Santi, wajahnya tegang. Bukan nyamar, dia meniru tampilan, bahkan mungkin suara, gumam Dika. Terus kita gimana? Atau mana yang asli? Tanya Lilis dengan suara nyaris menangis. Tak ada yang menjawab, rombongan kembali berjalan, tapi kini dengan jarak lebih rapat dari sebelumnya. Saling awas, saling curiga. Beberapa kali mereka mendengar suara-suara tak wajar. Suara Rika memanggil dari semak, padahal Rika ada di tengah rombongan. Tawa seperti suara Lilis, padahal Lilis sedang menangis. Suara Dika berkata, berhenti dulu. Padahal Dika sendiri tidak bicara. Saat mereka mulai mendekat pos bayangan, sebuah hal buruk kembali terjadi. Yuda hilang. Yuda, teriak Bagas panik. Terakhir, Yuda ada di belakang Rian. Tapi saat menengok ke belakang, kosong. Tak ada Yuda. Seolah dia menghilang dalam satu kedipan mata. Mereka berbalik arah, mencarinya, tapi hanya menemukan jejak sepatu Yuda yang berputar ke semak kanan. Jangan ke situ, itu jalur salah, kata Dika. Tapi dia ke situ, kita harus cari dia, balas Bagas. Kita bisa hilang juga kalau ikutin, dia pasti dibawa sama makhluk itu. Namun Bagas bersikeras, ia nekat masuk ke jalur semak, berteriak memanggil Yuda. Bagas, jangan sendiri, teriak Dika, lalu mengejarnya. Sisa kelompok hanya bisa menunggu di jalur utama. 5 menit, 10 menit, 15 menit, dia kembali, sendirian. Dia nggak ada, semak itu buntu, tapi aku dengar suara dia manggil-manggil, katanya pelan. Jadi kita kehilangan Yuda, tanya Lilis dengan suara parau. Dika mengangguk. Dan sepertinya itu baru permulaan. Setelah kepergian Yuda, suasana benar-benar berubah. Tak ada yang bicara. Napas mereka berat, mata sembab, kaki gemetar. Mereka berjalan cepat menuju pos 1. Tapi seiring langkah makin dekat ke bawah, kejadian aneh justru makin intens. Di tengah jalan, Lilis menatap Santi dengan tatapan bingung. Tunggu, dari tadi Santi jalan di depan. Tapi aku juga lihat Santi di belakang, ucapnya pelan. Mereka
Mereka menoleh bersamaan, dan benar ada dua Santi. Satu di depan, satu berdiri kaku di belakang jalur. "Santi, dari mana kamu barusan?" tanya Rika. "Aku dari depan bareng kalian," jawab Santi dengan suara pelan. Santi yang satunya tak bicara, hanya berdiri, menunduk dan perlahan menyeringai dengan wajah kosong, lalu melayang mundur ke dalam kabut. "Astaga!" Rika berteriak keras dan langsung pingsan. Rian dan Dika sigap mengangkat tubuh Rika. Mereka mulai lari kecil, menyusuri jalur yang makin menurun menuju base camp. Namun suara langkah tambah terus mengikuti dari belakang mereka. Bukan satu, tapi banyak. Seperti ada belasan orang berjalan di belakang mereka, padahal yang tersisa hanya 5. "Mereka mengejar," gumam Dika, napas terengah. Akhirnya setelah berjam-jam menyusuri jalur penuh teror, mereka melihat papan kayu yang bertuliskan, "Selamat datang di base camp." Namun anehnya, suasana sepi. Tak ada suara orang, tak ada warung, tak ada suara ayam atau motor, hanya kabut dan juga hening. "Kok sepi ya?" tanya Lilis gemetar. Dika melangkah lebih dulu, memastikan tempat itu. Tapi begitu mereka semua sampai di pelataran base camp, langit berubah merah. Pohon-pohon bergoyang kencang tanpa angin. Bau anyir menyengat, dan dari bangunan base camp keluar satu persatu sosok-sosok yang wajahnya familiar. Ada Yuda, ada Bagas, ada Santi, bahkan ada versi mereka sendiri. Semua berdiri diam, dengan wajah pucat dan senyum lebar tak wajar. "Kita belum keluar dari jalurnya," bisik Rian. "Ini base camp palsu," tambah Dika cepat. "Kita belum sampai dunia nyata." Salah satu dari Dika menoleh ke arah mereka dan berbicara dengan suara serak. "Sudah aku bilang, aku cuma ingin satu, tapi kalian terus melawan. Jadi kalian semua tinggal." Mereka semua berlari ke arah jalur bawah, tapi jalanan seperti memutar. Hutan berubah bentuk, tanah jadi becek, udara makin pengap. Sampai tiba-tiba Rian menghilang. Tak ada suara, tak ada jejak. Ia seperti terserap kabut begitu saja. Tersisa hanya Dika, Rika, dan juga Lilis. Dengan sisa tenaga, Dika memegang tangan Lilis dan Rika. "Dengerin aku, apapun yang terjadi jangan lepas tangan. Kita harus lawan ini bareng-bareng," tegasnya. Langkah mereka gontai, tapi pasti. Mereka membaca doa dalam hati, menolak semua suara aneh yang mencoba memecah konsentrasi mereka. Hingga akhirnya samar-samar mereka mendengar suara klakson, suara orang berbicara, suara hidup. Sinar matahari perlahan menembus kabut. Tanah yang tadinya becek kini berubah menjadi jalur berkerikil. Dan saat mereka melewati satu pohon besar, semuanya seperti klik. Kabut hilang, udara normal, jalur kembali seperti semula. Mereka sampai di base camp yang asli. Orang-orang terkejut melihat mereka, wajah penuh luka, tubuh kotor dan lemas. "Kalian dari semalam belum turun? Kami udah cari dari kemarin sore," teriak salah satu penjaga. Dika tak mampu menjawab, ia hanya menatap langit bergetar. Rika menangis pelan, dan Lilis duduk di tanah sambil menutup wajah. Dari 7 orang yang naik, hanya 3 yang kembali. Dan selama mereka hidup, satu hal tak pernah mereka ceritakan ke siapapun. Saat berjalan turun tadi, mereka sempat bertiga. Tapi saat keluar dari kabut dan ditanya oleh penjaga, yang benar-benar sampai ke bawah hanya 2. Siapa yang satu lagi? Mereka tak pernah tahu.